Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, wisata selanjutnya adalah Kawah Putih. Kawah Putih seangker itu. Kawasan Kawah Putih Bandung bermula dari letusan Gunung Patuha yang sangat hebat pada abad ke-10, terletak di ketinggian sekitar 2430 mdpl. Katanya, dulu pasca letusan, banyak ditemukan burung mati kalau melintasi kawah tersebut. Dikatakan juga Kawah Putih merupakan tempat bersemayamnya arwah para leluhur dan kerajaan bangsa Jin. Menurut legenda, siapapun yang berani terbang di atas kawasan tersebut akan jatuh dan mati, yang membuat kawasan ini dianggap sangat angker. Eits, tapi fakta tersebut dibantah seorang cendekiawan Belanda di tahun 1837 bahwa Kawah Putih di puncak Gunung Patuha mengeluarkan aroma belerang yang sangat kuat, yang menjadi alasan mengapa burung-burung menghindarinya. Walaupun katanya Kawah Putih itu angker banget, tapi serius, view-nya benar-benar sebagus itu. ada di Museum Biologi, lihat sekelilingnya. Apa hasil? Oke, sip. Ada kalau fosilnya itu ada vertebrata dan invertebrata, ada temuan juga. Beda vertebrata. Jika ada yang ditanyakan terkait koleksi atau pikiran tugas dari sekolahnya, silakan ditanyakan kepada para petugas yang berjaga ya. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman tolong tidak melakukan aktivitas makan ataupun minum dan tetap menjaga keamanan, ketertiban serta kebersihan. Kita saja kebanyakan ucapkan terima kasih dan semangat berkunjung. Satu abad menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Governmentsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek.
Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abi Kusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate.